Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Aye Poyana di channel YouTube Condet Punya. Nah, waktu Aye kecil dulu, setiap lebaran selalu ada sagon Betawi. Ada sagon cetak atau bakar dan sagon maur. Kebetulan Ayah lagi megang sagon cetak nih. Rasanya ada gurihnya, ada manisnya, dan pastinya cocok ditemani sama teh dan kopi. Nah, zaman sekarang pembuat sagon Betawi sudah mulai jarang nih. Kebetulan di Gang Al-Makfiro, Condet Balai Kambang, ada salah satu UMKM pembuat sagon khas Betawi. Di sini ada Po Ade. Nah, kita akan bikin bareng dengan Po Ade. Yuk disimak. Po Ade, bahannya apa aja sih yang kita butuhkan nih untuk membuat sagon ini? Ada kelapa, ada sagu, gula, sama garam. Nah, prosesnya gimana nih Po Ade? Ayo mau tahu dong. Kelapa satu buah yang sedang. Kita sangrai 8 menit aja. Udah 8 menit kita dinginin sampai dingin. Kalau didingin pakai kipas angin boleh nggak tuh Kak Ade nih? Boleh. Ini. Kalau misalnya dia masih panas-panas, kenapa emang nggak bisa dibentuk apa gimana? Enggak, jadi nanti adonannya jadi menggar. Oh. Nggak kayak gitu. Makanya harus nunggu adem dulu ya Po Ade ya? Benar. Sagu kita sangrai sama, jangan lama-lama. 8 menit juga. Nah, ini berapa lama nih? 8 menit? Iya, 8 aja, jangan lama. Berarti proses bahan-bahannya semua harus disangrai ya? Iya. Three hours later. Proses selanjutnya, kita masukin kelapa. Masukin kelapa. Iya. Terus sagunya Oh, dicampur ya? campur. Dicampur. Sagu, gula. Gulanya setengah kilo ya. Gulanya setengah kilo. Kelapa 1, gula setengah, sagunya sekilo aja. Sama garam secukupnya. Ini kita aduk rata ya? Iya, biar sampai rata. Lama nggak ngaduk-ngaduk ini nih untuk biar Sih, tercampur? sampai semuanya jadi nyatu aja. Nanti kan dia udah agak-agak kayak lengket itu baru kita cetak. Oh, jadi setelah tercampur rata kayak begini ya, kayak agak apa ya, basah-basah gimana? Iya, agak-agak demek kayak Agak, cucian. iya, agak demek ya. Udah gitu dicetak. Setelah ini dicetak. Jadi dia nggak gerindil-gerindil tuh. Setelah disangrai ya. Cetaknya begini. Oh, ditekan-tekan. Cara nyetaknya ditekan. Yang kuat. Nyetaknya yang kuat guys. Ini harus ditekan pakai tenaga kayaknya ya. Iya. Jadi harus rata ya. Iya. Harus kencang, kalau nggak kencang ntar dia nggak jadi. Harus kenceng. Meanwhile. Kok tahu dari mana sih bikin bahan kayak gini nih kok? Resep ini udah turun temurun dari zaman nenek, emak. Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, terus gimana lagi nih Pak Ade prosesnya? Nih kita panasin dulu loyangnya sampai 20 menit. Kalau udah panas baru kita masukin. Ini kan udah panas nih ya. Nih kita masukin. Biasanya berapa lama nih di oven ini dibakarnya? Kalau biasanya ini 35 menit dengan api yang sedang, Api sedang. Jangan gede ntar hangus. Jangan lupa dibulak-balik. Gitu, jangan dipantengin aja tergosong. Oh, jadi beberapa menit dibalik gitu ya.
Di Condet sendiri masih ada nggak sih Po yang masih bikin ini sagon ini? Setahu ayah sih, ayah doang sendiri yang di sini yang bikin sagon, nggak ada lagi. Oh berarti udah langka ya? Udah langka. Oh berarti Po nih masih mempertahankan khas-khas Betawi ya? Iya, soalnya kan orang tua kita kan orang Betawi, jadi kita harus turunin. Betul-betul. Ntar ya dibalik dulu. Oh ntar iya. masak. Meanwhile, Udah matang nih, Pok. Wih, kita lihat yuk. Wih, wangi ya. Ini dia wangi. Wangi tuh. 3 hours later. Untuk yang penasaran dengan produknya Po Ade, bisa datang langsung nih ke Almakfiro Condet Balai Kambang dan bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, share, and comment dengan YouTube Condet punya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mau tahu gimana rasanya? Kok salah? Ada di gua. Iya. Oh. Ini dibersihin dulu nggak sih? Iyalah. Ya udah bersihin dulu. Ya tolong ini bersihin dulu ya. Berapa lama nih Po proses dalam ininya? Usahanya? Masukin YouTube dan jambak aja dulu. Kali ini Ayah mau ngajak Abang Empok untuk membuat proses sagon Betawi. Kok tahu bahan dari salah deh kan? Ya terus lanjut. Sumpah juga nih. Bener gak? Iya. Salah. Dan cocoknya nih ditemani sama kopi. Belum kok.